Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maselfi, NIM 19233060. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pajak D3 Universitas Negeri Padang. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan dijauhi dari segala macam penyakit. Amin. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang tata cara pemeriksaan pajak dalam rangka memenuhi tugas kuliah pemeriksaan pajak. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasinya. Materi pertama tentang penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kasus. Yang pertama ada surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Berdasarkan pasal 1 ayat 8 PMK nomor 17 garing PMK titik 03 garing 2013 STDD PMK nomor 184 garing PMK titik 03 garing 2015. Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam rangka menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua ada surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor adalah surat panggilan dilakukannya pemeriksaan kantor dalam rangka menguji kepatuhan, pemenuhan, kewajiban perpajakan, atau tujuan lain untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Materi selanjutnya tentang pertemuan dengan wajib pajak. Hal-hal yang perlu dijelaskan ketika pertemuan dengan wajib pajak. Yang pertama, alasan atau tujuan dari pemeriksaan tersebut. Yang kedua, hak dan kewajiban dari wajib pajak. Yang ketiga, hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk membahas dengan tim quality assurance. Yang keempat, penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang akan dipinjam untuk diperiksa. Materi selanjutnya itu peninjauan dokumen. Ketentuan-ketentuan terkait peminjaman dokumen wajib pajak oleh pemeriksa. Yang pertama ada dokumen dapat dipinjam saat itu juga, jika yang dilakukan adalah pemeriksaan lapangan. Yang kedua, dokumen harus dilampirkan pada surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor, jika yang dilakukan adalah pemeriksaan kantor. Yang ketiga, ada dokumen dipinjam pada saat wajib pajak memenuhi panggilan, jika yang dilakukan adalah pemeriksaan kantor. Materi selanjutnya, penolakan dari pemeriksaan. Wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk menolak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Wajib pajak tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Kemudian, apabila wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, pemeriksa pajak akan membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani tim pemeriksa pajak. Materi selanjutnya ada pengujian oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan oleh DJP. Yang pertama ada metode pemeriksaan langsung, merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka yang tercantum di dalam SPT, yang langsung dibandingkan dengan laporan keuangan dan buku catatan, serta dokumen pendukung. Pelaksanaan pemeriksaan dengan metode ini dilakukan sesuai dengan program pemeriksaan yang terinci atas setiap pos neraca dan laba rugi yang menjadi sumber utama atau berkaitan dengan angka-angka dalam SPT. Yang kedua ada metode pemeriksaan tidak langsung, merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka yang tercantum di dalam SPT, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu. Hasil penghitungan menggunakan metode ini merupakan petunjuk untuk mengambil kesimpulan tentang ketidakbenaran angka-angka dalam SPT sehingga masih diperlukan pembuktian yang valid dan absah untuk membuktikan ketidakbenaran tersebut. Materi selanjutnya itu penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian SPHP
dengan melampirkan temuan pemeriksaan. Wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP tersebut. Jika wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan, maka pemeriksa pajak akan membuat berita acara yang ditandatangani tim pemeriksa pajak. Untuk materi terakhir itu pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Wajib pajak harus diberikan hak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir merupakan pembahasan antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan. Hasil pembahasan tersebut dituliskan dalam berita acara pembahasan akhir yang ditandatangani kedua belah pihak. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.